Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan aktivitas tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi semester 2 yang mudah-mudahan bisa nanti kalian jadikan sebagai bahan pelajaran untuk melaksanakan penilaian akhir tahun. Baik anak-anak sekalian, agar tidak menyita waktu, kita mulai saja dari bab pertama, yaitu menghindari pergaulan bebas. Apa yang dinamakan dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah hubungan yang dijalin tanpa memperhatikan etika, akhlak, dan norma agama. Contohnya, anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan melakukan khalwat ataupun berduaan di tempat yang sepi dengan melakukan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak sekalian, zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ancaman bagi orang yang melakukan zina juga itu sangat luar biasa beratnya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah Ya kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah.
Ya kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, para pelaku zina itu terbagi menjadi dua golongan. Pertama, ada pezina muhson, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan zina dan mereka sudah berumah tangga atau sudah pernah menikah. Ini ancamannya adalah dirajam atau dilempari batu hingga mati. Yang kedua, ada pezina ghair muhson, seorang yang melakukan zina dan ini belum pernah menikah. Ini balasannya adalah didera ya, atau dicambuk 100 kali. Nah, maka bagaimana agar kita terbebas dari perbuatan-perbuatan zina tersebut? Yang pertama, kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik, ya. Harus menjaga panca indera dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus menjaga dari khalwat, ya. Jangan sampai berduaan dengan lawan jenis dan melakukan hal-hal yang tidak ada ajarannya di Islam, ya. Karena itu mendatangkan gangguan-gangguan yang akan mendatangkan ke arah kemaksiatan, ya. Kalau kita berduaan, yang ketiganya itu adalah setan. Maka dari itu agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kita berbuat zina, maka galilah ilmu agama sebanyak mungkin dan juga dihususkan kita itu harus mengetahui bagaimana bahayanya daripada zina, bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua terbebas dari perbuatan zina. Anak-anak sekalian, menginjak ke bab 2, iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang terbuat dari nur cahaya. Kita harus mengimani kepada malaikat tersebut, dan sebagaimana kita mafhum, iman kepada malaikat itu terbagi menjadi dua pengertian. Iman kepada malaikat secara ijmali dan iman kepada malaikat secara tafsili. Iman kepada malaikat secara ijmali artinya percaya dan yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai makhluk, yaitu malaikat. Kemudian iman kepada malaikat secara tafsili adalah percaya kepada malaikat lengkap beserta nama-nama dan tugas-tugasnya.
Maka di sini kewajiban iman kepada malaikat itu tersirat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Hanya 10 saja malaikat yang wajib diketahui. Di antaranya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki. Malaikat Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala. Malaikat Ijroil yang diberi tugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyai manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib yang diberi tugas mencatatkan amal kebaikan. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal kejelekan. Kemudian malaikat Malik yang diberi tugas untuk menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Anak-anak sekalian, sifat dari malaikat itu taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Malaikat tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Juga malaikat memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Malaikat selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah melalaikannya. Juga malaikat selalu berhati-hati menjalankan segala perintah Allah. Maka jadilah orang yang beriman kepada malaikat, karena hikmahnya itu akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah, akan menambahkan semangat dalam kita beribadah, menumbuhkan cinta untuk beramal soleh dan melakukan perbuatan baik, agar akan semakin giat untuk bekerja dan menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian,
setelah kita mengimani kepada adanya malaikat, maka perilaku kita harus senantiasa berhati-hati dalam segala tingkah laku. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih taat, lebih rajin lagi beribadah, lebih semangat lagi dalam kita berusaha. Karena kita itu senantiasa ada dalam pengawasan malaikat. Mudah-mudahan dari iman kepada malaikat akan lebih bertambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tema ketiga adalah berperilaku jujur. Jujur berarti berperilaku dan berucap sesuai keadaan yang sebenar-benarnya. Kebalikan jujur adalah kidib atau dusta. Berarti mengatakan ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perilaku jujur itu harus tertanam di dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berkata dusta. Beliau selalu bersikap yang jujur dalam kondisi apapun, sehingga beliau itu dijuluki gelar Al-Amin. Adapun dalil yang berhubungan dengan sikap jujur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mendekatkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk berlaku jujur. Jujur dalam persaksian. Jangan karena kebencian terhadap suatu kaum menyebabkan kita menjadi orang yang tidak jujur atau tidak berlaku adil. Kita harus senantiasa menjadi penegak keadilan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Anak-anak sekalian, jujur banyak ragamnya. Ada jujur dalam niat dan kemauan. Segala apa yang kita kerjakan
yang merupakan ibadah itu harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Orang yang berkata jujur akan mudah dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta itu akan dijauhi oleh orang lain. Orang lain tidak akan percaya bila mana kita tidak jujur. Kemudian jujur dalam berjanji. Seorang muslim, ya, ini yang jujur itu akan senantiasa menepati janjinya. Ya. Karena menepati janji itu adalah ciri dari orang yang beriman. Kemudian ada jujur dalam bermuamalah. Karena kita juga dituntut untuk hablum minannas, ya. Ini jujur dalam bermuamalah artinya tidak pernah menipu, tidak pernah berkhianat, ya. Sekalipun kepada orang non-muslim, ya. Kemudian jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Ini orang yang jujur akan senantiasa menampilkan dirinya itu apa adanya, ya, sesuai kenyataan yang sebenarnya, tidak ditutup-tutupi, ya, tidak mempunyai keinginan yang berlebihan, sehingga tampilannya ya apa adanya, gitu. Maka jadilah kita menjadi orang yang menanamkan sikap jujur. Karena jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jujur itu akan disenangi oleh orang lain. Kita akan mempunyai banyak teman. Juga dengan kejujuran, hati kita itu akan menjadi tentram hidupnya. Akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dan jujur juga akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, bab selanjutnya mengenai zakat dan wakaf. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Maka hal ini kita akan membicarakan mengenai zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta kepada orang lain yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anak sekalian, syarat dan rukun zakat itu harus diperhatikan. Syarat bagi orang yang berzakat atau muzaki diantaranya adalah baligh, berakal, ya. Sedangkan syarat harta yang dijadikan sebagai zakat, yang pertama itu adalah barangnya milik sendiri. Kemudian hartanya itu dapat berkembang, ya. Kemudian hartanya itu telah mencapai nisab. Harta yang dimilikinya itu merupakan
kebutuhan pokok, ya. Dan harta yang dimilikinya itu sudah terbebas dari utang, ya. Kemudian harta yang dimilikinya itu adalah harus genap 1 tahun, ya. Adapun rukun dari zakat, yang pertama mengeluarkan setiap harta yang telah mencapai ketentuan wajib zakat, kemudian menyerahkan zakat kepada petugas yaitu amil zakat, dan membagikan zakat itu kepada golongan yang berhak menerima zakat. Adapun macam zakat, ada zakat fitrah. Seperti yang kemarin, ya, kita sebelum melaksanakan Idul Fitri, kita melakukan yang dinamakan dengan zakat fitrah, yaitu zakat untuk mensucikan jiwa manusia dari segala dosa. Ini tujuannya adalah untuk membantu orang miskin. Dan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa manusia yang hidup, ya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, ya, itu menjelang Idul Fitri atau malam, ya, menjelang Idul Fitri. Nah, ini beratnya ataupun zakat yang dikeluarkannya itu berupa makanan pokok, ya. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras, ya, maka beras yang dikeluarkan. Ukurannya itu 2,5 kilo, ya. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang dari segala sesuatu yang bersifat subhat, ya. Rizki yang kita terima dari hasil pekerjaan apapun itu belum dikatakan halal, ya, ataupun baik apabila belum dikeluarkan zakatnya. Itu yang dinamakan dengan zakat mal atau zakat harta, ya. Adapun macamnya zakat harta, yang pertama yaitu zakat binatang ternak, ya. Macamnya bisa kerbau, bisa sapi, bisa kambing, bisa unta, ya. Nah, kalau yang kedua itu zakat dari emas atau perak, ya. Ini kalau sudah kisarannya 93,6 gram, ya. Baik itu emas ataupun perak, ya. Ini dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, ya. Dan itu minimal sudah 1 tahun kepemilikannya. Kemudian yang ketiga itu zakat dari hasil pertanian dan buah-buahan, ya. Bisa dari padi, ya, bisa juga gandum ataupun jagung, ya, berupa makanan pokok. Itu kalau sudah mencapai, ya, 1 ton, maka dikeluarkan 1 kuintal, ya, setiap panen. Kemudian yang keempat itu zakat dari perdagangan, ya. Zakat atau harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta kekayaan yang berbentuk komoditi perdagangan, ya, dengan niat mencari keuntungan, ya. Nah, ini zakatnya seperti zakat emas, ya, yaitu 93,6 gram kalau diuangkan, sekitar berapa gitu, ya. Juga 2,5% dalam 1 tahun, ya.
Yang kelima adalah harta temuan. Nah, ini berbeda ya. Dikeluarkannya itu 20% ya. Zakat temuan itu ya sama juga ini nisabnya ya, seperti nisab emas ya. Kemudian yang keenam itu zakat dari hasil tambang. Ini dikeluarkannya 2,5% ya. Nah, kemudian siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Nah, diantaranya fakir ya, miskin, kemudian amil atau yang mengurus ya, panitia penerima atau pembagi zakat. Kemudian rikob ya, budak. Kemudian ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Kemudian gorim, orang yang berhutang, tidak mampu membayar utangnya. Fisabilillah, orang yang berjuang untuk kebaikan ya. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh ya, yang kehabisan bekalnya. Kemudian selain itu ada juga yang dinamakan dengan wakaf ya. Karena harta benda yang digunakan di jalan Allah akan menjadi tabungan amal kebaikan kelak di akhirat ya, apabila digunakan di jalan Allah ya, yaitu melalui wakaf ya. Nah, wakaf itu adalah pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama ya, untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Karena apabila kita meninggal dunia, semua amalannya putus kecuali yang 3 ya, yaitu sedekah jariyah yang berupa wakaf itu ya, kemudian anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan syarat ya, dan wakaf dan rukun wakaf ya. Syarat orang yang mewakafkan itu harus balik, tidak punya utang ya, kemudian kemauan sendiri untuk melakukan wakafnya, dan wakaf tidak boleh dibatalkan ketika kita sudah berniat untuk mewakafkan ya. Adapun syarat harta yang diwakafkan ya, itu bendanya harus benda yang tetap ya, tidak cepat habis ya. Kemudian barang yang diwakafkan itu berwujud nyata ya, bisa diserahkan. Kemudian harus milik sendiri ya. Nah, kalau orang yang menerima wakaf ya, ini syaratnya itu harus dewasa dan sangat membutuhkan ya. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan sigot ya? Nah, sigot itu artinya pernyataan yang diikrarkan dalam penyerahan, dalam penerimaan harta wakaf ya. Jadi orang yang mewakafkan itu harus berikrar ya. Ikrar itu disebut sigot gitu ya. Jenis barang yang diwakafkan selain tadi yang Ibu berikan tadi ya, Ibu jelaskan, juga barang tersebut bukan barang haram ya. Kemudian bukan barang curian gitu ya. Barangnya harus betul-betul yang bermanfaat. Tuh. Nah, di sini wakaf itu bendanya bisa yang tidak bergerak, bisa juga benda yang bergerak gitu ya. Benda yang tidak bergerak sebagaimana contoh
tanah, bangunan, ya. Contoh dari wakaf yang bergerak, ya. Misalnya mewakafkan uang, mewakafkan logam mulia, ya. Kemudian kendaraan, gitu ya. Itu juga bisa. Bangunan bisa juga, ya. Nah, jadi hikmah dari wakaf itu adalah membuka peluang bagi umat Islam untuk menabung, ya, amal jariah yang waktunya relatif lama, ya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, ya. Juga mengajarkan manusia untuk bersedekah, gitu ya, membantu mempercepat perkembangan agama Islam, ya, gitu. Jadi ini sangat membantu sekali, ya, untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kesejahteraan umat juga, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang halalan thayyibah yang banyak sehingga kita bisa membelanjakannya di jalan Allah dengan berzakat dan mewakafkan. Untuk bab terakhir yaitu dakwah periode Madinah. Kondisi umum di Madinah. Pada saat itu penduduk Madinah terdiri dari dua suku bangsa, yakni bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Sebelum kedatangan Islam, kondisi masyarakat Madinah saling bermusuhan, ya, dan berebut pengaruh, ya. Akibatnya sering terjadi pertengkaran dan peperangan. Apa faktor penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah? Ketika merasa bahwa tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kuat, apalagi dengan terjadinya pemboikotan terhadap kaum muslimin selama 3 tahun lamanya, Rasulullah SAW memikirkan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu dianjurkannya para sahabat untuk melakukan hijrah atau berpindah ke tempat yang lebih aman dan kondusif bagi usaha dakwahnya. Sehingga diputuskannya Rasulullah SAW saat itu berhijrah ke Yasrib atau pada saat ini dikenal dengan kota Madinah, ya. Karena kota itu penduduknya sudah banyak yang memeluk agama Islam. Pada saat itu sikap masyarakat Madinah, ya, sangat luar biasa antusiasnya menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Pada Jumat 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di Madinah. Mereka mendapatkan sambutan yang hangat dari penduduk Madinah dan melantunkan sholawat. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajib syukru alaina bada'an lillahi da. Penduduk Madinah menjambut kedatangan Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Saat itu sebagian masyarakat Madinah telah beragama Islam. Penduduk Madinah sangat mudah menerima Islam karena sebelumnya
penduduk Madinah mendapatkan ajaran dari agama Yahudi tentang adanya Allah, hari akhir, adanya surga dan neraka. Dengan begitu, mereka tidak asing lagi dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana strategi dakwah Islam Rasulullah di Madinah? Strateginya yang pertama adalah mendirikan masjid. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah adalah membangun masjid, ya, yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kita tahu bahwa kaum muhajirin itu adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum ansor mengetahui bahwa sebagian kaum muhajirin itu tidak membawa harta benda ketika hijrah, sehingga kaum ansor bersedia berbagi tempat tinggal, berbagi pekerjaan dan pakaian, sehingga dia mau mewarisi, ya, kepada kaum muhajirin. Kemudian yang ketiga, menciptakan perdamaian antar suku. Suku Aus dan suku Khazraj, ya, itu merupakan dua suku yang sebelumnya sering terlibat pertikaian. Namun setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua suku ini dapat didamaikan. Ya, Rasulullah yang menambahkannya. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu memprakarsai perjanjian Piagam Madinah. Di antaranya isi Piagam Madinah, ya, sebagai atau setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi keagamaan dan politik. Kemudian setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Kemudian seluruh penduduk Madinah yang terdiri atas kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Ya. Kemudian terakhir, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Ya. Segala perkara yang perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau dan akan diadili sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang kelima, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama. Adanya perang Badar, ya, adanya perang Uhud, perang Honda, ya, Fathu Mekah dan sebagainya. Kemudian masa akhir dakwah Rasulullah, yang pertama melaksanakan haji wada. Ya. Haji wada itu artinya haji perpisahan. Ya. Ini haji, ya, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya. Rasul bersama 124.000 kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang kedua, mengirimkan ekspedisi ke Romawi. Ya. Sekarang, apa hikmah sejarah Rasulullah periode Madinah? Yaitu terjalin persaudaraan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansor. Ya. Adanya sikap
persatuan dan saling menghormati sesama pemeluk agama, ya. Adanya sikap gotong royong. Kemudian kita memahami, ya, bahwa umat Islam itu harus berpegang kepada aturan Allah. Memahami, menyadari bahwa kita itu wajib menjalin hubungan baik, ya, dengan Allah dan sesama manusia. Gitu, ya. Nah, jadi disitulah kita harus meneladani, ya, dakwah Rasulullah SAW. Apabila kita mencintai Rasulullah, maka laksanakanlah ajaran yang dibawa oleh Rasul, yaitu dari Quran dan sunnahnya. Kemudian harus gemar untuk membaca buku sejarah, memelihara silaturahmi, ya. Dan kita tentunya harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan, ya, 5 bab, ya, di semester 2 ini untuk kalian, ya, agar bisa mempersiapkan, ya, untuk penilaian akhir semester. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.